Andragogy menekankan kebutuhan, motivasi, dan pengalaman unik orang dewasa dalam proses belajar. Sejarah singkat Malcolm Knowles. Malcolm Shepard Knowles 1913-1997 adalah seorang ahli pendidikan Amerika yang dikenal luas sebagai pelopor dalam bidang pendidikan orang dewasa. Ia dikenal dengan teori andragogy, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada orang dewasa. Knowles mendapatkan gelar master dari Harvard University dan mengembangkan minat besar dalam pendidikan nonformal serta pembelajaran sepanjang hayat. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pengalaman profesionalnya sebagai direktur pendidikan di EMCA dan berbagai kontribusi akademik lainnya. Knowles memperkenalkan konsep andragogy sebagai ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar. Berbeda dengan pedagogi yang lebih berorientasi pada anak, andragogy menekankan kebutuhan, motivasi, dan pengalaman unik orang dewasa dalam proses belajar. Buku terkenal Knowles seperti The Modern Practice of Adult Education dan The Adult Learner menjadi rujukan utama dalam dunia pendidikan orang dewasa. Prinsip-prinsip dasar andragogy menurut Malcolm Knowles. Pertama, kebutuhan untuk tahu sebelum belajar. Orang dewasa ingin tahu sebab ilmu ini penting bagi jalan hidupnya, bukan sekadar pengetahuan, namun relevansi, makna, serta manfaat nyata adalah kunci pembelajaran. Kedua, konsep diri orang dewasa mandiri. Kapal yang memilih jalannya, bukan sekadar penumpang. Mereka ingin dihormati, berkontribusi, dan diberi ruang untuk mengarahkan proses belajar. Ketiga, pengalaman sebagai sumber di bahtera kehidupan. Pengalaman menjadi layar, penunjuk arah di samudera ilmu. Setiap pengalaman adalah guru tersembunyi, membentuk pembelajaran berdasar refleksi dan praktik. Keempat, kesiapan untuk belajar seperti tunas tumbuh di musimnya. Kesiapan adalah hal alami. Orang dewasa belajar ketika mereka siap, ketika relevansi mengundang dan kebutuhan mendesak. Kelima, orientasi pada masalah bukan teori abstrak yang memikat hati, melainkan solusi konkret untuk tantangan hari ini. Mereka belajar untuk bertindak, mencipta solusi nyata dalam dunia yang terus bergerak. Keenam, motivasi internal dalam dada mereka. Terdapat bara api kecil yang tak pernah padam. Motivasi terbaik bukan dari luar, melainkan dari hasrat, harapan, dan impian dalam jiwa. Contoh penerapan prinsip-prinsip andragogy. Pertama, kebutuhan untuk mengetahui. Sebelum pelatihan, fasilitator menjelaskan manfaat dan aplikasi pelajaran dalam pekerjaan peserta. Kedua, konsep diri. Peserta diberikan kebebasan untuk memilih topik yang relevan bagi mereka. Ketiga, pengalaman sebagai sumber. Menggunakan studi, kasus yang berdasarkan pengalaman peserta. Keempat, kesiapan untuk belajar. Materi pelatihan dirancang untuk menyelesaikan tantangan spesifik yang dihadapi peserta. Kelima, orientasi pada masalah. Menggunakan simulasi atau latihan yang langsung berkaitan dengan permasalahan nyata. Keenam, motivasi internal. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan diri. Perbedaan antara andragogy dan pedagogi. Berikut adalah perbedaan utama antara andragogy, pembelajaran orang dewasa, dan pedagogi, pembelajaran anak-anak, berdasarkan pandangan para pakar, khususnya Malcolm Knowles yang mengembangkan teori andragogy. Pertama, fokus utama, andragogy. Pembelajaran berpusat pada proses, menekankan partisipasi aktif, pembelajar dewasa dalam menentukan tujuan dan metode belajar. Knowles 1980. Pedagogi, pembelajaran berpusat pada konten, dengan instruktur sebagai pusat kendali, menentukan apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. PAF 1971. Kedua, konsep diri, andragogy. Orang dewasa adalah pembelajar mandiri yang ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang proses belajar mereka. Knowles 1984. Pedagogi, anak-anak lebih bergantung pada guru atau instruktur untuk memandu pembelajaran. Ketiga, pengalaman sebagai sumber belajar. Andragogy, pengalaman hidup pembelajar dianggap aset utama yang dipakai untuk memahami materi baru. Pembelajaran sering berbasis diskusi, refleksi, dan kolaborasi. Brookfield 1995. Pedagogi, pengalaman anak-anak terbatas, sehingga pembelajaran lebih banyak bergantung pada pengetahuan guru atau instruktur. Keempat, kesiapan untuk belajar. Andragogy, orang dewasa lebih siap belajar jika materi berhubungan langsung dengan tantangan atau peran mereka dalam kehidupan. TAF 1979. Pedagogi, anak-anak belajar sesuai kurikulum terstruktur,
terlepas dari kebutuhan langsung mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, motivasi. Andragogi, pembelajar dewasa lebih terdorong oleh motivasi internal seperti keinginan untuk berkembang, memperoleh keterampilan baru, atau menyelesaikan masalah. Nos. 1980. Pedagogi. Motivasi anak-anak seringkali didorong oleh faktor eksternal seperti penghargaan, hukuman, atau dorongan orang tua dan guru. Keenam, pendekatan pembelajaran. Andragogi, pendekatan berbasis masalah problem-centered, dengan fokus pada aplikasi praktis di dunia nyata. Pedagogi, pendekatan berbasis subjek-subject centered, dengan fokus pada penguasaan teori atau konsep. Perbedaan utama ini menunjukkan bahwa pembelajaran untuk orang dewasa membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, relevan, dan melibatkan pengalaman pembelajar. Sementara pembelajaran untuk anak-anak lebih terstruktur dan bergantung pada arahan instruktur.